Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Bandung. Topik kali ini, seperti apa budaya masyarakat di Bandung. Sebagai pengantar, saya tinggal di Bandung sudah 10 tahun. Jadi saya ingin share kepada teman-teman yang menonton, semoga bermanfaat. Barangkali informasi yang saya sampaikan teman-teman butuhkan. Nah, di sini saya kumpulkan beberapa pertanyaan dari forum internet tentang Bandung. Oke, mulai ke pertanyaan pertama. Seperti apa karakter orang Bandung dalam kehidupan sehari-hari? Karakternya sama aja ya, seperti manusia pada umumnya. Ada yang bad, ada yang good, ada yang nice, ada yang pendiam tapi baik, ada yang judes, ada yang jutek, ada yang jahat. Ya sama aja sih. Saya juga nggak ngerti pertanyaan ini spesifiknya dia menanyakan seperti apa. Tapi intinya gitulah, sama aja. Seperti manusia pada umumnya aja. Ada yang ya gado-gado lah. Pertanyaan selanjutnya, apakah bahasa Sunda digunakan dalam percakapan sehari-hari? Yes, bahasa Sunda itu digunakan hampir setiap hari ya di Bandung. Meskipun banyak orang kaya, orang berada, tetap di rumah itu bahasa Sunda masih digunakan ya. Umumnya di rumah-rumah di Bandung itu menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Sunda. Namun ada juga yang menggunakan tiga bahasa, bahasa Sunda, Indonesia, dan Inggris. Biasanya orang-orang berada yang kaya dan rumahnya mewah-mewah. Selanjutnya, seberapa mudah orang asing beradaptasi dengan budaya Bandung? Sangat mudah sih guys. Sangat mudah sih guys. Orang asing misalnya asingnya apa ya? Orang luar negeri. Sangat mudah guys. Di sini tuh orang-orangnya ramah, baik-baik. Someah itu friendly. Hampir ke semua orang itu enak lah. Kita kalau ngajak ngobrol orang Bandung itu enak pokoknya guys. Kayak apa ya? Kayak saudara, kayak dulur, kayak tetangga yang sudah kenal lama guys. Enak, orangnya enak-enak sih. Apalagi kalau orang misalnya orang asingnya kayak Papua, orang Papua, orang Aceh, orang Kalimantan tinggal di Bandung mudah adaptasi, sangat mudah adaptasi. Karena misal Papua, Kalimantan, Sulawesi orangnya mungkin kenceng-kenceng, suaranya kenceng, pace-nya keras. Di sini slow living, santuy. Jadi sangat mudah untuk beradaptasi di kota Bandung. Selanjutnya, apakah masyarakat Bandung terbuka terhadap pendatang? Yes. Dari manapun kalian berasal, di sini itu orang-orangnya welcome sih guys, karena ramah. Orang Garut, ke orang Pangandaran, orang Jawa, ke orang Bali. Orang Bandung tuh ramah guys, sangat ramah kepada pendatang. Misal kalian ya pertama kali merantau, terus mungkin yang Kristen datang ke gereja masing-masing ya, sesuai komunitas gerejanya. Terus mungkin yang Muslim punya komunitas Muslim sendiri. Pasti orang-orang sekitar situ tuh sering nanya, ramah lah guys, kerja di mana, terus dulu sekolah di mana, sekarang ngekos atau tinggal di mana. Enak sih guys. Kadang mereka juga suportif, orang-orangnya juga suportif, ngasih informasi ke kita. Misal kita lagi cari kosan, orang-orangnya pada ngasih tahu. Misal ban motor bocor, pada ngasih tahu nih bengkelnya yang ini, bengkelnya yang ini. Kalau kita rusak peralatan elektronik kayak
laptop, HP kan biasanya kita tuh pakai sehari-hari. Mereka tuh ngasih tahu nih kalau rekomendasi servis laptop, misal meskipun ada di BEC banyak, tapi di lantai sini enak-enak sih guys, jujur aja. Selama saya tinggal di sini orangnya enak. Selanjutnya, nilai budaya apa yang paling kuat di Bandung? Nilai budaya, saya rasa yang paling kentara terasa di Bandung dan tidak ada di kota lain itu adalah duduluran. Duduluran itu apa ya? Persaudaraan. Kalau di sosiologi itu ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Meskipun ini kota, tapi rasa paguyubannya itu lebih terasa seperti kampung gitu loh. Guyub gitu loh. Tidak seperti Jakarta yang lebih individualis. Di sini tuh masih antar tetangga tuh masih saling kenal, antar warga masih saling kenal. Kadang kita ngekos. Pak RT, Pak RW-nya itu kenal ke kita. Tetangga sekitar juga kenal ke kita. Jujur aja lebih apa ya? Lebih hangat. Orang-orang di sini tuh eh, selain hangat, mereka itu mungkin karena bawaannya Sunda yang santuy. Jadi di Bandung ini lebih apa ya? Set gitu loh. Ke orang-orang tuh lebih set, kayak enak aja gitu guys. Memang satu, mereka ngomongnya sopan-sopan, tapi banyak jadi nggak enakan gitu guys. Di sini tuh jadi nggak enak gitu kalau nggak cocok sama orang tuh ya bukannya bilang, tapi malah dipendem gitu. Misal nih saya punya salah ke orang lain, nah orang lainnya itu malah diem, bukannya bilang tapi malah diem. Mungkin begitulah cara mereka berkomunikasi, tapi ya udahlah, tinggal kita beradaptasi aja. Selanjutnya, bagaimana ritme hidup di Bandung? Santai atau sibuk? Santai. Santuy nyebutnya, Ge. Disebutnya itu sebutan untuk slow living di sini santuy atau sans atau sanski. Se Sesantuy itu, guys. Di sini tuh capek ngopi, coffee shop banyak, tongkrongan banyak. Eh apa warung Madura, Warmindo. Wah, banyak tempat nongkrong sih guys di sini tuh. Enaknya untuk liburan, pensiun, main. Tapi untuk bekerja jujur aja tidak menarik sama sekali. Apakah Bandung kota yang nyaman untuk berjalan kaki? No. Bandung itu tidak ramah untuk pedestrian pejalan kaki karena kotanya itu didesain untuk pengendara motor dan mobil. Banyak ruas-ruas jalan di Bandung itu tidak mempunyai trotoar atau trotoarnya sangat sempit. Kalaupun ada trotoar yang luas, misal ada trotoarnya cukup luas kayak 2 meter lah ya, atau 1,5 meter. Trotoarnya itu pasti dipakai jualan, kayak kopi keliling, jualan asongan. Itulah guys, sangat tidak nyaman untuk berjalan kaki di kota ini. Sebenarnya bisa aja kalau maksa, ya paling kalian menderita sendiri sih. Seberapa macet lalu lintas di Bandung? Tingkat kemacetannya sedang. Namun di sini tuh macetnya setiap hari dan tidak terpola. Kalau di Jakarta memang macet, tapi ada polanya. Polanya tuh jelas gitu loh. Kalau di sini gimana ya, macetnya tuh semrawut lah kalau di sini mah. Dan banyak Pak Ogah. Kalian tahu nggak sih Pak Ogah yang sering bantu di jalan? Tapi gara-gara Pak Ogah itu bukannya membantu, malah memperumit keadaan di jalanan di kota Bandung.
apa ya sebutannya, Pak Ogah. Ya pokoknya ada bapak-bapak yang suka di persimpangan ngebantuin nyebrangin mobil kayak gitulah, atau ngatur lalu lintas kayak penggantinya polisi. Tapi ini sebutannya Pak Ogah di sini. Bagaimana kualitas udara dan lingkungannya? Jujur aja kalau ditanya kualitas, saya nggak tahu ya kualitas udara yang bagus itu seperti apa, tapi rasanya ya di sini sejuk. Dan mungkin kalau yang saya rasa udaranya sih enak ya, lebih lebih fresh gitu. Kalau di Jakarta kan kita menghirup udara tuh kayak gimana ya, kayak nambah engap karena udaranya jelek-jelek. Sebenarnya ada sih alatnya yang kalau nggak salah di aplikasi Google atau Apple itu ada Clue atau KLTR Jakarta atau apalah, yang dia punya AI yang nempatin alat apa, ada satu mesinnya itu bisa memantau kualitas udara di sekitar dengan radius 100-200 meter gitu, ditempatkan di beberapa titik. Nah Bandung ini setahu saya sih banyak yang hijau ya, sangat banyak yang hijau, sedangkan di Jakarta banyak yang merah, bahkan sampai hitam yang membahayakan. Apakah Bandung cocok untuk tinggal jangka panjang? Apakah Bandung cocok untuk tinggal jangka panjang? Saya rasa tidak ya. Di sini itu cocok untuk satu, orang liburan, main, atau yang ketiga pensiun. Kalian kaya raya atau misalnya pensiunan, pindah ke Bandung, tinggal di sini nyaman, yes. Tapi untuk merintis hidup, meniti karir, no. No sama sekali. Ya sementara segitu dulu guys, karena pertanyaannya hanya segitu. Nanti saya coba kumpulkan beberapa pertanyaan lain tentang kota Bandung. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain tentang Bandung, coba tulis di komen. Barangkali saya bisa bantu jawab biar teman-teman yang lain juga terbantu ya. Oke, thank you.